Dengan adanya pemangkasan ini, lalu seperti apa arah pasar keuangan ke depan? Apalagi 2024 ini tinggal hitungan bulan saja. Kita ke Pak Adi terlebih dulu. Ya, the Fed sudah mangkas bunga 50 basis points, sebenarnya lebih besar dibandingkan yang diekspektasi market sebesar 25 basis points. Ini sebenarnya suatu tambahan yang cukup baik buat Indonesia. Kenapa? Karena kita sebenarnya tidak perlu suku bunga yang tinggi, tapi karena untuk menahan currency yang rupiah kita terhadap US dollar, maka BI ikut menaikkan suku bunga. Nah, setelah dipotong ini, kemungkinan besar juga BI akan menurunkan suku bunga, sehingga bisa membantu ekonomi untuk lebih tumbuh lagi ke depannya. Dan kita harap corporate yang biasa meminjam itu juga suku bunganya cukup turun dan menambah liquidity ke masyarakat juga gitu ya. Kita lihat di perbankan liquidity kan sempat dry, jadi kita harapkan ke depannya mungkin lebih baik lagi gitu, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik ke depannya. Asal inflasi tetap dijaga dan currency tetap stabil seperti sekarang. Gitu. Baik, asalkan inflasi dan rupiah ini tetap terjaga begitu ya. Kalau Pak Hanif menurut Anda seperti apa? Ya minimal sekali ini memutuskan yang higher for longer ya, karena kan di awal-awal tahun ada ekspektasi suku bunga turun, terus karena ini dan itu jadi kemudian dia bertahan di atas ya. Bahkan di awal tahun kan sempat BI menaikkan suku bunga juga kan untuk mempertahankan rupiah gitu. Nah, kondisi sekarang saya kira ada angin segar ya dengan penurunan Fed Fund Rate terakhir di 50 basis. Juga disertai dengan penguatan rupiah, sehingga harusnya saya juga sepakat dengan Pak Adi bahwa kita memiliki ruangan yang cukup untuk menurunkan kembali suku bunga ya, karena Bank Indonesia kan menurunkan sebelum Fed Fund menurunkan 25 basis. Nah, kenyataannya kan Fed Fund menurunkan 50 basis. Ya at least kita menginginkan juga sama lah gitu ya, bisa turun lebih jauh lagi gitu. Baik, tapi kalau Bapak sendiri melihat apakah pemangkasan suku bunga, terutama untuk Bank Indonesia, masih akan berlangsung secara agresif hingga akhir tahun? Atau menurut Bapak lebih baik stay there supaya gapnya ini lebih terjaga sehingga aliran dana asing lebih banyak masuk? Saya kira sih, saya ngelihat inflasi ya, inflasi kan sekitar 2%-an dan sudah deflasi 4 bulan. Lalu kemudian rupiah kita so strong ya, saya tadi cek di 15.100. Jadi harusnya no worry sih gitu, kita bisa lebih agresif menurunkan suku bunga ya. Baik, kalau Pak Adi menurut Bapak apakah Bank Indonesia bisa lebih agresif, dan kalau lebih agresif ini berapa besar pemangkasannya hingga akhir tahun, dan apakah berlanjut lagi di 2025? Ya, kita expect sih pertama The Fed pasti akan berlanjut sampai 2025, dan tentunya Bank Indonesia tentu akan bisa lebih leluasa untuk melihat keadaan di Indonesia, karena currency kita seharusnya bisa terjaga lebih aman karena memang The Fed dalam arah untuk menurunkan suku bunga. Dan kita balik lagi bisa fokus terhadap inflasi dan growth di Indonesia, sehingga menurut kami selama currency-nya masih terjaga, seharusnya BI bisa menurunkan lebih agresif, mungkin lebih agresif dibandingkan The Fed. Dan kita lihat sekarang ini sudah sebenarnya dari target currency kita itu di 15.5 itu sudah lebih baik gitu ya. Jadi mungkin sampai akhir tahun masih bisa another 25 or 50 bips, dan dilanjutkan ke tahun depan another 75 or 50 bips gitu ya. Jadi kita lihat di tahun depan mungkin secara total BI mungkin bisa menurunkan 100 sampai 150 basis points di Indonesia. Tapi balik lagi, selama rupiah terjaga, itu baru BI bisa melakukannya. Kalau rupiahnya ikut volatile mengikuti US dollar, mungkin itu harus dijaga ya, jangan terlalu agresif gitu ya. Dan kita ngelihat juga seberapa baik inflow dari luar gitu ya, baik untuk buat FDI-nya atau dana portfolio masuk untuk menjaga currency kita tetap stabil gitu. Baik, di tahun ini masih ada 50 basis point lagi, dan di tahun depan tadi apa disampaikan masih ada 150 basis point lagi. Bagaimana dengan The Fed? Total 150 basis lah including tahun ini. Bagaimana dengan The Fed? Di mana titik equilibrium yang baru? Nah, The Fed ini mungkin harus melihat bagaimana mereka mendesain penurunan ekonominya supaya soft landing menurut saya.
Apabila menaikkan terlalu agresif, takutnya itu akan menjadi hard landing, di mana di situ akan terjadi ya ekonominya berhenti secara dalam gitu ya. Itu mungkin harus dihindari gitu ya. Dan kita melihat bahwa mereka juga harus menjaga antara growth sama unemployment rate-nya. Dan kita melihat di sini mungkin ke depan the Fed masih bisa menurunkan total lah kira-kira 150 basis. Dan apakah akan turun sampai ke sebelumnya? Mungkin tidak, karena ekonominya Amerika Serikat ini masih cukup kuat. Dan dilakukan pemotongan ini padahal masih cukup kuat sebenarnya ekonomi. Tapi mereka melakukan preempt supaya mereka tidak telat. Dan terjadilah soft landing yang ditargetkan oleh the Fed ini. Gitu. Baik, kita beralih ke Pak Hanif. Pak Hanif, kita tahu di dalam negeri kita akan ada transisi pemerintahan juga. Di sisi lain sudah ada pemangkasan suku bunga yang nyata. Gitu. Apakah menurut Bapak ini juga menjadi sentimen-sentimen positif untuk lebih memperkuat lagi pasar keuangan kita di dalam negeri? Ya pastinya sih, karena kan momentum ini kan lagi dapat momentumnya ya, penurunan suku bunga gitu. Tinggal gimana kita mengakselerasi dalam pertumbuhan gitu ya. Dan kita juga sudah lihat dan baca kan nota keuangan APBN 2025 ya, di mana pertumbuhan ekonomi kita kan diperkirakan akan menaik dari 5 ke 5,2%. Terus fiskal juga masih terjaga di 2,5%. Terus kita lihat juga program-programnya juga sesuai dengan campaign lah ya, kalau saya lihat ya, ada dari ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial gitu ya, dan ada pergeseran memang di anggaran infrastruktur yang turun gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat ini semua sih harusnya pemerintahan ke depan terlihat lebih pro growth lah gitu. Baik, kalau menurut Anda seperti apa Pak Adi? Menurut saya sih ekonomi kita ke depannya seharusnya bisa menjaga 50%, tapi pemerintah Prabowo kan menginginkan pertumbuhan 8%. Nah untuk ini sebenarnya suatu hal yang tidak gampang gitu kan, karena biasanya Indonesia itu growing-nya di 5-6% lah, terbaik waktu itu di 6,5% pada saat commodity boom. Nah untuk mencapai 8% ini harus banyak yang harus kita lakukan. Misalnya kita bilang di masa pemerintahan sebelumnya fokusnya di infrastruktur, yang pemerintahan selanjutnya seharusnya fokus terhadap SDM dan juga mungkin industrialisasi, dan beberapa sudah dilakukan di masa pemerintahan terakhir Pak Jokowi dan seharusnya dilanjutkan lagi. Kalau di SDM contoh yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan maksud saya tahun depan itu adalah mengenai makan gratis. Itu salah satu adalah untuk memperbaiki SDM kita gitu kan, supaya meningkatkan kecerdasan masyarakat lah, kurang lebih begitu. Nah kemudian yang industrialisasi ini menurut saya hilirisasi adalah salah satu yang harus dilanjutkan. Karena hilirisasi ini sangat-sangat membantu. Kalau kita lihat gampangnya rupiah kita itu cukup stabil karena kita ada hilirisasi. Di mana nikel ini menjadi membantu ekspor kita. Jadi secara neraca perdagangan kita jauh-jauh lebih baik dengan adanya hilirisasi. Dan ini akan diteruskan yang saya lihat. Dan mungkin tidak stop di hilirisasi aja, tapi industrialisasi di banyak produk-produk yang lain gitu. Dan untuk mencapai 8% saya rasa bisa. Karena kita lagi, kalau kita ngomongin J-curve gitu ya, dari kita turun itu akan lanjut dengan kencang kalau kita berhasil nembus GDP per kapita bisa sampai 10.000 kalau misalnya kita berhasil ya, dan saya harapkan berhasil gitu. Jadi menurut saya 3 hal itu harus dilakukan dan dilanjutkan. Baik, di tengah optimisme ini Pak Adi, Bapak melihat apakah langsung aliran dana asing itu akan agresif datang ke Indonesia di beberapa bulan sebelum 2024 ini berakhir? Saya rasa tentunya harus melihat dulu ya program-program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baru. Tapi sebagai investor tentunya uncertainty itu terjadi pada saat sebelum masuknya atau sebelum pemilu lah ya. Tapi setelah pemilu kita kan menunggu nih kapan inaugurasinya gitu ya. Dan di inaugurasi ini mungkin ada perubahan-perubahan dari kementerian, kemungkinan ada perubahan, dan siapa yang menjadi menteri itu mungkin akan menjadi suatu titik di mana investor merasa bahwa uncertainty-nya sudah hilang. Menurut saya setelah Oktober seharusnya uncertainty sudah berkurang banyak. Jadi kita expect bahwa ke depannya itu investor mulai masuk, baik yang FDI maupun yang portfolio. Kita sudah melihat sih dari tahun ini portfolio sudah banyak yang masuk gitu ya.
Salah satunya ya karena The Fed udah menurunkan suku bunga, tapi juga dalam hal lain adalah uncertainty di Indonesia sudah berkurang. Gitu ya. Jadi kita expect ya sampai akhir tahun seharusnya ada dan dilanjutkan ke 2025, jadi kita lebih optimis buat 2025. Baik, saya akan beralih ke Pak Hanif. Pak Hanif, di tengah optimisme ini kita lihat sektor manufaktur kita ini masih terus tertekan, apalagi beberapa bulan setelah Hari Raya Idul Fitri kita tahu daya beli kelas menengah ini juga terus terkoreksi gitu. Tapi sudah kita lihat ada perbaikan di bulan Agustus. Apakah menurut Bapak ini adalah awal dari kebangkitan konsumsi kita di dalam negeri hingga akhir tahun 2024? Ya memang datanya menunjukkan banyak PHK ya di sektor industri, dari tekstil, sepatu, lalu kemudian kompor dan yang lain-lain ya. Itu memang showing ada sedikit pelemahan. Tapi ada yang menarik ya di Indonesia juga, kalau kita lihat kan wisata tumbuh cukup tinggi ya. Kemarin minggu lalu kayaknya puncak berhenti total gitu ya. Terus ada speed ya di Bali dan yang lain, itu kan animonya tinggi. Jadi memang kita harus pintar-pintar sekali melihat momentum ini gitu, yang dimana kita jadi keunggulan kita harus push gitu. Saya sendiri sih cenderung ngelihat misalnya ketika ingin tumbuh tadi ya dibilang Pak Adi di 8% ya, kita bisa manfaatkan misalnya apa sih yang jadi masalah gitu. Contohnya tuh di sektor perumahan ya, kita punya backlog 12 juta rumah gitu. Dan kita ingat ya di China itu waktu mereka tumbuh 8% itu kan yang dorong sektor properti gitu. Nah sekarang tuh bahan baku ini lagi rendah-rendahnya ya akibat Cina collapse propertinya, baja dari Australia juga turun sekali gitu. Nah kita punya sumber daya yang murah gitu ya, misalnya bisa disalurkan ke sektor properti. Saya kira salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, kita harus lihat dulu nih yang multiplier efeknya apa gitu. Kalau kita lihat properti dulu, ya dukung seluruh kekuatan ke sana ya, sehingga multipliernya nanti bisa masuk ke industri kan, ke semua, ke semen dan yang lain-lain gitu. Saya kira harus ada strategi seperti itu ya, mumpung kita juga masih backlog perumahan 12 juta gitu ya. Ini yang saya kira bisa dijadikan tanda kutip ya, yang bisa direct ekonomi ya gitu. Kalau konsumsi udah pastilah banyak program dari pemerintah kan gitu. Tapi ya kita lihatlah industri-industri ini harus ada yang nariknya gitu. Saya sih berkeyakinan kalau kita push di properti sektor, nah ini bisa menjadi pertumbuhan 8% tadi.